Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Lailatul Mafirah dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Hari ini kita akan belajar kembali tentang hubungan antar sudut yang keempat. Yang belum belajar dari hubungan antar sudut 1, 2, dan 3 bisa cek video sebelumnya ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, hubungan antar sudut yang keempat yaitu ada sudut sehadap. Nah, di sini kita sudah diberikan nih contoh gambar 4 yaitu bagian dalam Masjid Sunan Ampel. Buat yang belum pernah masuk ke Sunan Ampel, nah ini nih bagian dalam dari Masjid Sunan Ampel. Jadi di bagian dalamnya itu kita bisa melihat ada dua tiang yang sejajar dan dihubungkan oleh satu tiang lurus. Nah, kalau di dalam matematika kita bisa menyebutkan ada dua garis sejajar dan dihubungkan dengan satu garis lurus. Nah, di contoh ini sudah kakak berikan yaitu ada dua garis sejajarnya yaitu AB dan satu garis yang memotongnya yaitu C. Nah, di sudut sehadap ini yang mana aja sih Kak? Oke, sebelum itu kita harus tahu besar sudut-sudut yang sehadap yaitu sama besar. Jadi besarnya akan sama bagi sudut yang sehadap. Sudut-sudut yang sehadap apa aja sih? Nah, dari contoh ini, sudut-sudut yang sehadap yaitu pada sudut A1 sehadap dengan sudut B1. Sehingga sudut A1 sama dengan sudut B1. Oke, yang kedua mana lagi ya yang sudutnya sehadap? Oke, ketemu nih yaitu sudut A2 sehadap dengan sudut B2. Sehingga sudut A2 sama dengan sudut B2. Yang ketiga, sudut A3 sehadap dengan sudut B3. Sehingga sudut A3 sama dengan sudut B3. Dan yang terakhir nih, sudut A4 sehadap dengan sudut B4. Sehingga sudut A4 sama dengan sudut B4. Nah, itu adalah sudut sehadap. Yuk masuk ke contoh. Oke, di contoh ini kita diketahui garis PQ sejajar dengan AB. Seperti gambar berikut. Nah, di gambar 5 ini ada atap Sunan Ampel. Nah, atap ini sebenarnya bukan di masjidnya Sunan Ampel ya, tapi di sisi sebelahnya Masjid Sunan Ampel. Itu sepertinya tempat wudhu untuk laki-laki. Nah, itu atapnya membentuk seperti segitiga. Jadi kita bisa ngambil nih, yaitu ada segitiga ABC. Terus kita diketahui ada garis sejajarnya yaitu PQ dan AB. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan sudut-sudut yang sehadap dan yang kedua, kita diketahui kalau jika sudut C-nya sama dengan 35 derajat dan sudut CPQ sama dengan 67 derajat, maka tentukan besar dari sudut CAB, sudut CQP, sudut CBA, sudut PQB, dan sudut APQ. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama nih, yaitu kita menentukan sudut-sudut yang sehadap. Sudut PQC sehadap dengan sudut ABC dan sudut CPQ sehadap dengan sudut CAB. Benar betul? Yaps, bener dong. Nah, yang kedua, kita harus menentukan besar-besar dari sudut tadi, di mana yang pertama kita ditanyakan sudut CAB-nya. Nah, dari gambar ini CAB posisinya itu sehadap dengan sudut CPQ. Berarti besarnya sama. Sudut CPQ kan 67 derajat, berarti sudut CAB juga 67 derajat. Setelah itu kita menentukan sudut CQP. Nah, CQP ini
kita bisa menghasilkan dari 180 derajat dikurangkan dengan sudut PCQ dan dikurangin dengan sudut CPQ. Kenapa seperti itu? Karena dari segitiga ini kita kan diketahui kalau sudut segitiga itu totalnya 180 derajat. Nah, di sini kita akan mencari salah satu sudutnya. Jadi, kita mengkurangin dengan 180 derajat dengan dua sudut yang diketahui. Nah, dua sudut yang diketahui tadi ada 35 derajat dan 67 derajat. Jadi, hasilnya sudut CQP adalah 78 derajat. Nah, setelah itu kita menentukan sudut yang ketiga yaitu sudut CBA. Sudut CBA sehadap dengan sudut CQP. Jadi besarnya sama, yaitu 78 derajat. Sudut yang keempat yaitu sudut PQB. Nah, sudut PQB ini kita dapat menentukan dengan langkah yaitu dia itu berpelurus dengan sudut CQP. Jadi, bisa nih kita mencarinya dengan 180 derajat dikurangin dengan sudut CQP. Yaitu 180 derajat dikurangin dengan 78 derajat yaitu 102 derajat. Setelah itu kita menentukan sudut yang terakhir yaitu sudut APQ. Itu 180 derajat dikurangin dengan sudut CPQ. Karena dari mana ya? Karena dari sudut APQ berpelurus dengan sudut CPQ. Jadi 180 derajat dikurangkan dengan 67 derajat yaitu 113 derajat. Lanjut ke sudut dalam berseberangan. Nah, di sini kita diberikan contoh lagi yaitu gambar 6 bagian dalam Masjid Sunan Ampel. Sama nih pada sudut sehadap tadi. Jadi gambarnya sama menggunakan dua garis sejajar yaitu AB yang dipotong oleh garis C. Nah, sudut dalam berseberangan ini besar sudut-sudutnya sama besar. Nah, sudut dalam berseberangan pada gambar ini apa aja sih? Nah, yang pertama ada sudut A1 dengan sudut B3, sehingga sudut A1 sama dengan besar sudut B3. Yang kedua, ada sudut A4 dengan sudut B2. Mereka merupakan sudut-sudut dalam berseberangan, sehingga sudut A4 sama dengan sudut B2. Contoh nih, perhatikan gambar berikut. Di sini diberikan contoh yaitu ada dua garis yang sejajar dan dipotong oleh dua garis yang berpotongan di salah satu garis yang sejajar tadi. Berapakah nilai X pada gambar tersebut? Kita diminta untuk menentukan nilai dari X-nya berapa. Nah, dari gambar itu kita dapat melihat bahwa ada pelurus ABG yaitu 135 derajat sehingga berlaku persamaan matematis sebagai berikut yaitu 135 derajat ditambah dengan sudut ABC akan berpelurus sehingga menghasilkan 180 derajat. Setelah itu kita kurangkan dengan kedua belah ruas dengan 135 derajat sehingga sisi kiri menjadi sudut ABC dan sisi kanan menjadi 180 derajat dikurangin 135 derajat yaitu hasilnya 45 derajat. Segitiga ABC merupakan segitiga sama kaki. Jadi kita sudah dapat yang diketahui yang kedua ada terbentuk segitiga sama kaki pada dua bangun yang sejajar tadi yaitu segitiga ABC sehingga panjang AC sama dengan panjang AB sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sudut ACB sama dengan sudut ABC. Nah, sudut ABC tadi hasilnya 45 derajat, jadi sudut ACB-nya adalah 45 derajat.
Kita dapat mengetahui juga hubungan sudut ACB dan sudut EAC adalah berseberangan dalam, sehingga besarnya sama, yaitu sudut EAC sama dengan sudut ACB. EAC-nya tadi besarnya 2x dan sudut ACB hasilnya adalah 45 derajat. Nah, karena di sini kita mau mencari nilai x, maka kedua belah ruas kita bagi dengan 2. Jadi 2x dibagi 2 hasilnya x, 45 derajat dibagi 2 hasilnya 22,5 derajat. Jadi nilai x yaitu 22,5 derajat. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sudut dalam berseberangan. Sekarang kita lanjut ke sudut luar berseberangan. Di sini diberikan contoh gambar 7 bagian dalam Masjid Sunan Ampel. Sama seperti pada sudut dalam berseberangan, ada dua garis sejajar yaitu AB dan dipotong oleh garis C. Besar sudut-sudut luar berseberangan sama besar. Nah, sudut-sudut luar berseberangan pada gambar ini di mana aja sih? Nah, kita udah tahu nih, yaitu ada sudut A2 ada di posisi luar dengan sudut B4, dia itu berseberangan luar, sehingga sudut A2 sama dengan sudut B4. Yang mana lagi ya yang berseberangan luar? Ya, betul banget, sudut A3 dengan sudut B1, sehingga sudut A3 sama dengan sudut B1. Oke, biar lebih paham, kita masuk ke contoh. Diberikan gambar berikut, yaitu gambar 8 Gedung Gerahadi Surabaya. Nah, jika bagian atapnya kita tarik garis, dua garis sejajar, dan dipotong oleh salah satu garis, yaitu seperti gambar yang sebelah kanan untuk yang lebih jelasnya. Nah, diketahui kalau besar sudut P 3x plus 45 derajat dan sudut Q sama dengan 5x ditambah 23 derajat, kita diminta untuk menentukan besarnya sudut Q. Sudah terlihat jelas ya kalau sudut P dan sudut Q ini memiliki hubungan berseberangan luar, jadi berlaku persamaan yaitu sudut P sama dengan sudut Q. Kita substitusi apa yang sudah diketahui tadi, yaitu sudut P-nya 3x ditambah 45 derajat sama dengan sudut Q-nya yaitu 5x ditambah 23 derajat. Setelah itu kita gabungkan yang memiliki variabel sama, yaitu 3x min 5x sama dengan 23 derajat dikurangin 45 derajat. 3x dikurangin 5x adalah min 2x dan 23 derajat dikurangin 45 derajat sama dengan min 22 derajat. Nah, karena di sini nilai x-nya, maka kedua belah ruas kita harus membaginya dengan min 2. Min 2x dibagi dengan min 2 hasilnya x, dan min 22 derajat dibagi min 2 hasilnya 11 derajat. Jadi X sama dengan 11 derajat. Nah, karena kita udah mendapatkan nilai X-nya, maka kita tinggal mencari besar sudut Q-nya dengan mensubstitusi X-nya tadi ke dalam persamaan sudut Q. Nah, karena sudut Q-nya adalah 5X ditambah 23 derajat, maka 5 dikalikan dengan 11 derajat ditambah 23 derajat. 5 dikali 11 derajat adalah 55 derajat ditambah 23 derajat. Hasilnya adalah 78 derajat. Jadi, besar sudut Q ialah 78 derajat. Lanjut ke sudut dalam sepihak. Nah, di sini ada gambar 9 bagian dalam Masjid Sunan Ampel. Sama seperti tadi, ada dua garis yaitu AB yang sejajar yang dipotong oleh garis C. Nah, dalam sudut dalam sepihak, jumlah sudut-sudutnya yakni 180 derajat. Jadi kalau
sudut dalam sepihak jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Nah, dari gambar ini yang merupakan sudut-sudut dalam sepihak yang mana aja sih? Ya, betul banget. Yang pertama ada sudut A1 dan sudut B2. Mereka adalah sudut dalam sepihak. Sehingga sudut A1 jika dijumlahkan dengan sudut B2 hasilnya 180 derajat. Yang kedua ada sudut yang mana lagi ya? Oh iya, ada nih sudut A4 dan sudut B3. Sehingga sudut A4 jika dijumlahkan dengan sudut B3 hasilnya adalah 180 derajat. Oke, masuk ke contoh nih. Diberikan gambar seperti di gambar 10 ini, yaitu Gedung Gerahadi Surabaya. Nah, di bagian atapnya lagi nih, kita ditarik garis yang sejajar, yaitu garis AB yang dipotong oleh salah satu garis. Nah, diketahui besar sudut A3 sama dengan 4x ditambah 53 derajat dan sudut A4 sama dengan 5x ditambah 64 derajat. Di sini kita diminta untuk menentukan besar sudut B2. Nah, kita cari terlebih dahulu posisi dari sudut A3 dan sudut A4. Mereka mempunyai hubungan apa ya? Nah, sudut A3 dan sudut A4 saling berpelurus, maka sudut A3 ditambah sudut A4 hasilnya adalah 180 derajat. Kita tinggal mensubstitusi nilai-nilai dari sudut A3-nya dan sudut A4-nya, yaitu 4x ditambah 53 derajat ditambah 5x ditambah 64 derajat sama dengan 180 derajat. Kita jumlahkan yang memiliki variabel sama, yaitu 4x ditambah 5x yaitu 9x dan 53 derajat ditambah 64 derajat yaitu 117 derajat. Nah, setelah itu kita kurangkan kedua belah ruas dengan 117 derajat supaya sisi kiri menjadi 9x saja dan sisi kanan menjadi 180 derajat dikurangin 117 derajat. Hasilnya yaitu 63 derajat. Nah, karena kita mau mencari nilai x-nya, maka kita membagi kedua belah ruas dengan 9. 9x dibagi 9 hasilnya x dan 63 derajat dibagi 9 hasilnya 7 derajat. Nah, setelah itu kita mau mencari sudut B2-nya. Nah, kita mencari hubungannya nih dengan kedua sudut yang tadi udah diketahui, yaitu ada sudut A3 dan sudut A4. Kalau sudut B2 dengan sudut A3 apa ya hubungannya? Ya, bener banget, yaitu hubungannya adalah sudut dalam sepihak. Jadi sudut A3 dan sudut B2 ialah sudut dalam sepihak. Nah, sudut dalam sepihak tadi kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Jadi sudut A3 ditambah sudut B2 sama dengan 180 derajat. Nah, di sini kita tinggal substitusi nilai dari A3-nya, yaitu 4x ditambah 53 derajat ditambah sudut B2 sama dengan 180 derajat. Nah, karena kita udah mendapatkan nilai x-nya tadi yaitu 7 derajat, maka kita dapat menentukan yaitu 4 dikali 7 derajat ditambah 53 derajat ditambah sudut B2 sama dengan 180 derajat. 4 dikalikan 7 yaitu 28 derajat ditambah 53 derajat menghasilkan 81 derajat ditambah sudut B2 sama dengan 180 derajat. Nah, setelah itu kita kurangkan kedua belah ruas dengan negatif 81 derajat sehingga sisi kiri menjadi sudut B2 sama dengan 180 derajat dikurangkan dengan 81 derajat sehingga hasilnya sudut B2 yaitu 99 derajat.
Nah, jadi besar sudut B2 ialah 99 derajat. Oke, karena tadi sudah sudut dalam sepihak, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada sudut luar sepihak. Nah, pada gambar 11, bagian dalam Masjid Sunan Ampel sama nih kayak yang tadi. Kalau ada dua garis sejajar AB dipotong oleh garis C, kita dapat menentukan sudut-sudut luar sepihaknya itu yang mana aja. Tapi sebelum itu, jumlah sudut-sudut luar sepihak ialah 180 derajat. Nah, sudut-sudut luar sepihak yang mana aja sih? Oke, yang pertama ada sudut A2 dan sudut B1. Mereka merupakan sudut luar sepihak, sehingga sudut A2 ditambah dengan sudut B1 sama dengan 180 derajat. Yang kedua ada sudut mana lagi ya? Betul banget, yaitu sudut A3 dan sudut B4. Sehingga sudut A3 ditambah dengan sudut B4 hasilnya adalah 180 derajat. Oke, masuk ke contoh nih. Perhatikan gambar berikut, yaitu gambar 12 Gedung Gerahadi Surabaya. Pada bagian atapnya kita tarik garis sejajar, yaitu garis AB, dan dipotong oleh satu garis. Hitunglah nilai X dan Y berdasarkan gambar di atas. Nah, diketahui kalau ada nih sudut, yaitu angka besarnya 140 derajat, ada yang besarnya X dan ada yang besarnya 2Y. Nah, kita dapat menentukan, yaitu kalau X besar sudut yang besarnya adalah X dan 140 derajat, kalau dijumlahkan itu sama dengan 180 derajat. Karena apa? Ya benar, karena saling berpelurus. Jadi kalau X ditambah 140 derajat sama dengan 180 derajat, dan kedua belah ruasnya kita kurangkan dengan 140 derajat, maka sisi kirinya menjadi X aja dan sisi kanannya menjadi 180 derajat dikurangin 140 derajat sama dengan 4X sama dengan 40 derajat. Nah, di sini kita udah nih dapat nilai X-nya, yaitu 40 derajat. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai Y-nya. Nilai Y-nya dari besar sudut yang udah dapat 2Y tuh. Nah, kita cari hubungan yang bisa kita gunakan. Kalau dengan 140 derajat, dia punya hubungan sudut yang apa ya? Bener banget, mereka 2Y dan 140 derajat memiliki hubungan sudut luar sepihak. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. 2Y ditambah 140 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, setelah itu kita kurangkan kedua belah ruas dengan 140 derajat, sehingga menjadi 2Y sama dengan 180 derajat dikurangin 140 derajat. 2Y sama dengan 40 derajat. Nah, karena kita mencari nilai Y-nya, berarti kita bagi kedua belah ruas dengan 2. 2Y dibagi 2, yaitu Y, dan 40 derajat dibagi 2, hasilnya 20 derajat. Hasilnya yaitu Y sama dengan 20 derajat. Nah, karena yang diminta kita nilai X plus Y-nya, maka kita tinggal jumlahkan nih. Nilai X-nya tadi 40 derajat ditambah dengan Y, yaitu 20 derajat, sama dengan 60 derajat. Jadi, hasil X plus Y ialah 60 derajat. Oke, sudah paham belum dari penjelasan tadi? Dari sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, dan juga sudut luar sepihak nih. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung komen di bawah ini ya. Untuk pembahasan hari ini kita cukupkan sampai sini saja. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.